making disciples, transforming lives. Ibadah yang pertama ini tentang masa muda Daud. Orang itu seringkali kalau ngomong tentang Daud yang diingat adalah kebesarannya, ya. Yang diingat adalah kebesarannya, bahkan kebesaran Daud ini seringkali melampaui kejatuhannya. Kalau kita ngomong Yudas, Yudas itu padahal juga jatuh dan selain dia jatuh menyangkal menjual Yesus, sisa hidupnya itu sebenarnya jadi murid yang baik loh. Tapi kalau kita ngomong Yudas, saudara pasti langsung ingat dialah yang menjual Yesus. Tapi kalau ngomong Daud, dia juga pernah jatuh. Tapi kita mengingat Daud sebagai raja yang sangat besar, yang sampai hari ini bahkan bendera Israel itu ada yang namanya bintang Daud, gitu ya. Daud dikenal dengan kebesarannya dan kehebatannya sampai sepanjang masa. Nah, tapi kita nggak boleh lupa bahwa Daud itu punya perjalanan. Banyak orang kepengen langsung jadi besar, ingin cepat sukses, ingin cepat kaya, gitu ya, ingin cepat mendapatkan posisi yang penting, tanpa melalui proses yang gak mudah. Kalau kita tahu Daud sebagai raja yang luar biasa, dia melalui proses yang tidak sebentar dan tidak mudah, saudara. Sejak kapan proses yang tidak enak ini? Sejak kecil sebenarnya ya. Daud itu tidak ditemukan sebagai anak raja yang akan meneruskan raja sebelumnya, enggak. Daud tidak ditemukan di istana, Daud itu ditemukan di padang pengembalaan yang gak ada orang, yang tidak dikenal siapa sih Daud gitu ya. Bukan siapa-siapa, dia bukan prajurit yang menang perang dan sebagainya. Karirnya itu tidak dikenal karena dia punya pencapaian. Daud ditemukan di sebuah tempat yang bahkan orang itu nggak mau mengunjungi gitu ya, malas, ya udah Daud aja yang ke sana. Dia juga bukan anak pertama, bukan yang paling kuat gitu ya. Tapi apa yang spesial dari Daud? Cerita Daud ini diawali dengan cerita kegagalan raja sebelumnya yaitu Saul. Cerita Daud ini diawali dari seorang raja yang dipilih Tuhan namun memilih untuk tidak taat. Memilih untuk beberapa kali melanggar perintah Tuhan gitu ya. Dan Tuhan itu dalam posisi tertentu, apalagi adalah sebuah jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan, Tuhan itu menuntut ketaatan. Musa yang sudah demikian hebat, ketika dia sekali salah gitu ya, dia gak bisa mengatasi emosinya, dia marah. Harusnya dia ngomong sama gunung batu, dia pukul itu gunung batu gara-gara satu kesalahan itu. Musa gak bisa masuk tanah Kanaan. Di posisi tertentu, ya posisi tinggi, tuntutan juga tinggi. Ketaatan yang sedemikian rupa. Beberapa kali Saul itu gak taat. Gak banyak kali sih, cuma 2 kali sebenarnya. Pertama karena Saul itu gak sabar nunggu Samuel. Dia itu karena takut ditekan oleh rakyat, ya. Saul ini orangnya juga rada NPD. Orangnya itu takut manusia lebih dari takut Tuhan. Orangnya ini begitu ada tekanan dari rakyat, dia bisa mengambil keputusan yang salah. Ya, dia orangnya takut ditolak. Yang kedua, dia melanggar lagi perintah Tuhan ketika disuruh menghabisi Amalek. Malah gak dihabisi, pakai alasan rohani gitu ya. Sampai akhirnya Tuhan itu menolak sama Saul. Kita buka di 1 Samuel 15 ayat yang ke-35. Ya, Samuel ini dia marah, dia kecewa, dia berduka karena Saul. 1 Samuel 15 ayat 35. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Ini setelah kejadian di mana Saul tidak taat menghabisi Amalek. Ya, sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Dan Tuhan menyesal
karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Tuhan itu tidak menyesali panggilannya, tapi menyesalkan menyesalkan ketidaktaatannya Saul. Ya, saudara, Tuhan nggak pernah menyesali panggilan atau pemberian apa yang Tuhan percayakan ke dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan menyesalkan kalau kita ini mengambil keputusan-keputusan yang salah. Ya, ayat ini dijelaskan Samuel berduka cita. Kenapa sih Samuel itu kok sampai berduka cita karena Saul? Sebelum kita ngomong tentang Daud, dasar mengapa Saul gagal dan membuat Samuel berduka cita, itulah yang membuat Daud akhirnya dipilih Tuhan, dan cara Tuhan memilih kali ini beda gitu ya. Samuel itu melihat Saul dari seorang yang pemuda malu-malu, saudara bisa baca sendiri ceritanya gitu ya. Dari seorang pemuda yang malu, kalau di tengah masyarakat dia bersembunyi padahal dia itu paling tinggi. Dikatakan semua orang sebangsanya itu satu pundaknya. Jadi Saul itu kayak sekarang itu mungkin pemain basket yang tinggi, siapa namanya? Yao Ming siapa itu ya, yang tinggi gitu ya. Orang itu kayak kecil gitu ya, dia tinggi sekali. Tapi dia itu malah pemalu, dia bersembunyi. Dari seorang pemuda pemalu menjadi raja pertama. Samuel lah yang membimbing, yang mengurapi gitu ya. Dia melihat perubahan dari pemalu menjadi berani, tapi kebablasan sampai akhirnya nggak taat. Samuel melihat juga ketidaktaatan Saul ini, dia berduka karena dia tahu efek atau akibat dari ketidaktaatan. Ya, apalagi di dalam posisi seorang raja, ketidaktaatan Saul itu membuat berdampak kepada bangsanya secara rohani maupun secara politik gitu ya. Dan di sini juga dikatakan Tuhan menyesal. Samuel bisa merasakan hatinya Tuhan. Dia juga bisa merasa jadi nabi yang gagal. Saul bagi Samuel adalah anak rohani. Ya, itu sama kalau kita orang tua lihat anak kita itu memberontak, anak kita itu enggak benar. Yang terpukul pertama adalah orang tuanya. Kita merasa menjadi orang tua yang gagal. Nah, demikianlah apa yang dirasakan Samuel. Kita mulai baca sekarang 1 Samuel 16 ayat yang pertama. Daud diurapi menjadi raja. Nah, ini kalimat atau kata Daud mulai disebut di 1 Samuel pasal yang 16. Ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Garis bawahi kata berapa lama lagi, berarti sudah lama, saudara ya. Berapa lama lagi? Samuel itu mengalami sebuah duka cita yang sekian waktu lamanya. Kenapa dia terus berduka cita? Karena dia belum bisa melihat masa depan. Yang dia bisa lihat adalah masa depan Israel itu memburuk gitu ya. Dia bisa melihat masa depan Israel itu kehilangan Tuhan. Dia bisa melihat masa depan Israel itu sudah lagi tidak gilang gemilang karena dia tahu akibat ketidaktaatan seorang raja berdampak kepada kerajaannya. Tapi karena Samuel ini seorang manusia biasa, di sini kita bisa melihat, nanti ya pelan-pelan saya akan jelaskan dari beberapa sisi. Samuel adalah nabi yang besar. Salah satu nabi yang besar setelah Musa. Samuel ini nabi yang dikenal di bangsa-bangsa gitu ya. Di seluruh Israel nggak ada yang nggak kenal sama Samuel. Tapi Samuel ini adalah orang yang manusia biasa. Manusia biasa yang dipakai luar biasa. Dia bisa berduka karena dia nggak tahu masa depan. Seorang nabi tidak tahu segalanya, saudara ya. Seorang nabi itu hanyalah seseorang yang berjalan atau menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Sebagai orang Kristen, jangan jadi orang itu yang cari nabi, saudara. Jadilah orang Kristen yang belajar mendengar suara Tuhan. Sampai hari ini nabi itu ada, tapi biasanya nabi tidak bersifat selalu hanya personal. Dia akan membangun gereja Tuhan karena 5 jawatan salah satunya nabi. Nabi itu 5 jawatan ini salah satunya nabi dipakai Tuhan, diutus Tuhan untuk membangun gerejanya. Tapi tidak untuk menggantikan Tuhan di dalam menyampaikan suara Tuhan dalam kehidupan kita.
Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi Anda yang mungkin gitu ya, saya nggak tahu latar belakang atau Anda mungkin melihat ada orang-orang tertentu yang sepertinya bisa mendengar suara Tuhan lebih gitu ya. Itu tidak serta-merta bisa menyampaikan apa yang Tuhan mau katakan kepada Anda dan dia tidak akan tahu segalanya tentang masa depan Anda. Samuel ini nggak tahu masa depan bangsanya sampai Tuhan itu bilang gini, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isi tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tuhanlah yang pegang kendali. Ya, dia nggak bisa lihat, seorang nabi ini nggak bisa lihat sampai Tuhan kasih tahu. Aku sudah punya rencana yang baru, saudara. Ya, Tuhan kita itu tidak akan berhenti rencananya karena kegagalan manusia. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang cepat move on. Itu karakter Tuhan kita. Kalau orang itu bertobat, saudara baca firman Tuhan berkata, dosa kita itu seperti dibuang dari timur. Seperti timur dari barat dan sebaliknya. Istilahnya kalau kita bertobat, Tuhan itu secepat itu lo move on. Dia nggak akan tuh inget-inget, ngungkit-ngungkit kesalahan kita. Oke, kamu bertobat, ayo kita jalan lagi. Yang sudah lama biarkan berlalu. Itu Tuhan kita. Tapi kalau dikasih waktu dan kesempatan untuk bertobat dan tetap tidak mau bertobat, ya Tuhan ganti rencana. Tuhan kita itu sesimpel itu gitu ya. Tuhan nggak akan terjebak dengan situasi yang gak jelas, seolah-olah Tuhan kita yang pegang kendali masa depan. Dan Tuhan kita memberikan kesempatan sebenarnya kepada Saul, demikian juga dengan Anda dan saya. Jadi kalau kita itu dikasih kesempatan untuk bertobat dan Anda tahu di mana titik Anda harus bertobat, segera bertobat. Karena kesempatan itu, apalagi dalam sebuah pelayanan, dalam sebuah kepercayaan, Tuhan akan bisa menggantikan dengan mudah. Jadi bertobatlah sungguh-sungguh karena itu akan membuat segala sesuatu menjadi pulih. Daud adalah contohnya. Daud tidak lebih baik dari Saul sebenarnya. Daud juga jatuh. Tapi cerita Daud ini adalah juga cerita pertobatan yang sejati bisa memulihkan segala sesuatu. Tuhan kita itu cepat move on. Kamu bertobat, ayo dosamu tak tinggal, ayo kita maju bareng. Kamu nggak bertobat, ya udah aku akan maju sendiri cari orang baru, gitu ya, saudara. Nah, dan Tuhan itu nggak pernah khawatir tentang kegagalan manusia, tentang masa depan, karena Dialah yang pegang sejarah manusia. Makanya begitu dia tahu Saul ini sudah dikasih kesempatan berkali-kali nggak bertobat, ya dia cari, ya Tuhan itu mencari. Oleh sebab itu hari ini ngomong tentang Samuel yang berduka. Adakah jemaat di tempat ini yang engkau sekian lama terjebak dengan sesuatu yang Anda gak bisa move on? Apakah itu trauma di masa lalu? Apakah itu kesalahan dirimu sendiri? Kesalahan orang lain? Atau kegagalanmu di masa lalu? Atau bahkan kegagalan orang lain yang mendukakan Anda seperti Samuel berduka terhadap Saul? Adakah orang yang hari ini engkau tahu bahwa hidupmu itu terhenti? Waktu terus jalan tapi hidupmu itu gak kemana-mana. Pertanyaannya sama, berapa lama lagi engkau tidak maju ke depan? Berapa lama lagi engkau mau terus terjebak dengan perasaan itu? Memang Tuhan bagi Anda yang pertama hari ini, berhenti menyesali masa lalu. Yang sudah berlalu serahkan ke tangan Tuhan. Kita nggak bisa ubah masa lalu, saudara. Apakah itu kesalahan kita gitu ya? Apakah itu kebodohan kita? Apakah itu kegagalan kita? Itu sudah terjadi. Tapi bukan berarti ketika kita itu berhenti menyesali kemudian kita melupakan begitu saja. No, kita berhenti menyesali tapi kita bawa itu di hadapan Tuhan, ambil pelajarannya. Apa yang kita bawa di masa depan adalah pelajaran dari masa lalu. Jangan biarkan masa lalu itu mengikat kaki kita sehingga kita nggak bisa maju. Ambil pelajarannya dan maju. Ambil pelajarannya dan melangkah maju. Mengapa? Karena Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang baru. Yang percaya katakan amin.
Bagi orang Israel, ketidaktaatan Saul itu adalah akhir sebenarnya dari kerajaan Israel. Tapi bagi Tuhan tidak, itu bukan akhir. Tuhan sudah punya rencana. Bahkan Tuhan itu sudah memilih. Dan sebelumnya Tuhan itu cari, ayatnya di 1 Samuel 13 ayat yang ke-14. 1 Samuel 13 ayat yang ke-14. Ketika Samuel menegur Saul, dia berkata, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Tuhan telah memilih. Di ayat yang lain, di Kisah Para Rasul dikatakan, Tuhan telah mendapatkan seseorang yang berkenan di hatinya. Daud adalah seseorang yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan itu mencari dan dia menemukan. Ya, dia mencari. Firman Tuhan di 2 Tawarikh ditulis, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang yang bersungguh hati dengan dia untuk dia limpahkan kekuatannya. Tuhan itu masih mencari. Dia mencari dan mencari dan mencari untuk menemukan orang-orang yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Ya, poin yang kedua, Tuhan itu mencari, akankah dia menemukan orang-orang yang berkenan hatinya? Karena ketika Tuhan menemukan orang yang berkenan hatinya, Tuhan itu rindu melimpahkan kekuatannya. Ya, Tuhan itu rindu memberikan kepercayaan demi kepercayaan yang besar. Karena yang dicari adalah hati yang berkenan. Ya, kita lanjut lagi di 1 Samuel pasal yang 16 tentang Daud diurapi menjadi raja. Setelah Tuhan suruh, oke, kamu pergi ya ke Bethlehem gitu ya. Aku sudah memilih di sana seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata ayat yang kedua, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saudara, lihat Samuel sebagai manusia biasa, walaupun dia nabi yang besar, dia punya rasa takut. Kenapa? Karena Tuhan suruh dia melakukan sebuah tugas yang sulit di mana nyawa adalah taruhannya. Ya, dia disuruh mengurapi seorang raja baru, sedangkan raja yang lama masih ada, bahkan tidak pernah disuruh oleh raja yang lama. Berarti ini kan bisa dianggap pemberontakan, gitu ya, seperti kudeta. Tapi ini dari Tuhan. Nah, ketika Samuel mengalami ketakutan itu, dia bawa di hadapan Tuhan. Tuhan itu memahami loh ketakutan kita. Tuhan itu enggak menghakimi Samuel dan berkata, Samuel, sudah kamu pergi aja, gitu aja kok takut. Gitu ya. Tuhan itu enggak kayak gitu. Tuhan memahami ketakutan Samuel dan Tuhan memberikan hikmat bagaimana dia melakukan tugas yang Tuhan sendiri berikan. Tuhan kita memahami ketakutan kita dan memberi cara yang bijak untuk kita tuh bisa taat. Pernahkah Anda disuruh sesuatu tugas yang tidak mudah bagi Anda? Dan Anda bingung gimana ya, apalagi kalau Anda khawatir dengan perlawanan, dengan respon, dengan efek-efek yang bisa terjadi. Saudara, minta hikmat dari Tuhan. Tuhan akan berikan Anda jalan keluar. Tuhan akan berikan Anda cara-cara yang ajaib. Dia enggak diajari berbohong, Tuhan enggak ngajari berbohong, Tuhan ngajari caranya. Caranya kamu pergi ke sana, kan kamu ini nabi, orang yang berhak mempersembahkan korban. Kamu bawa aja korban sehingga tidak mencolok. Akhirnya Samuel pergi melakukan perintah Tuhan gitu ya. Nah, ayat yang ketiga, kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Kepada seorang nabi Tuhan masih main teka-teki. Kenapa sih enggak dari awal gitu loh, Tuhan itu kasih tahu bahwa nanti itu yang akan diurapi itu namanya Daud, anak yang bungsu. Enggak, Tuhan kasih tahu kamu pergi, nanti aku akan kasih tahu. Jadi kadang-kadang bahkan untuk seorang nabi pun Tuhan itu memberikan perintahnya itu step by step. Demikian juga Anda dan saya. Tuhan seringkali enggak memberikan kita semua petunjuknya dalam satu kali gitu ya. Tapi Tuhan mau kita itu terus mendengar suaranya.
Kepekaan dan ketaatan itulah yang kita perlu kembangkan di hidup ini. Saudara, sekali lagi, setiap kita di dalam perjanjian baru, Tuhan sudah berikan Roh Kudus-Nya bagi kita. Lewat Roh Kudus-Nya lah, lewat firman Tuhan lah, Tuhan itu berbicara kepada kita. Saudara, gak perlu nyari nabi di luar. Saudara, Anda sudah punya Roh Kudus dan Tuhan bisa menuntun Anda day by day. Tuhan akan menuntun Anda sedikit demi sedikit, tapi akan sampai ke tujuan kalau kita ini belajar peka dan belajar taat. Ya, ayat yang keempat, Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkan dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat, karena dia nabi besar gitu ya. Jadi kedatangannya itu menggemparkan. Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke acara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri orang yang diurapinya. Samuel aja bisa salah loh saudara. Samuel, sekali lagi ini belum ngomong Daud, Samuel, dari tadi kita ngomong Samuel. Samuel adalah orang yang bisa takut, Samuel juga tidak semuanya langsung tahu gitu ya. Dan ketika dia ketemu sama Eliab, saya bisa kebayang Eliab ini pasti orangnya atletis, tinggi, ganteng, keren gitu ya. Bahkan seorang nabi pun bisa terkesima dan salah menilai. Sampai bias, kayak apa ya kalau zaman sekarang mungkin gak tahu ya, tiap orang punya figur masing-masing yang menurutnya itu keren gitu ya. Tapi buat Samuel pada waktu itu dia lihat Eliab itu, wah ini kayaknya gitu ya. Ini kayaknya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri orang yang diurapinya. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya Samuel dan perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati, dikoreksi sama Tuhan. Ya sama seperti kita lah, kita juga bisa salah. Samuel aja bisa salah, apalagi kita. Tapi don't worry, kalau kita itu melatih kepekaan dan ketaatan, bahkan ketika kita salah berasumsi, salah berpikir pun Tuhan akan meluruskan kok cara pandang kita. Kan ini ngomong tentang POV kan. Dia punya POV yang salah, bias. Tuhan bisa berfirman dan memberikan insight. Saudara, itu seorang Samuel. Tuhan kasih tahu, jangan pandang perawakannya sebab aku telah menolaknya. Saya renungkan kenapa ya Tuhan itu menolak Eliab. Ya karena Tuhan itu tidak menemukan hati yang dicari tadi loh. Poin yang kedua kan Tuhan mencari hati yang berkenan. Tuhan gak menemukan hati itu di Eliab. Jadi istilahnya kalau orang rekrutmen, orang ini itu tidak sesuai kualifikasi dan spesifikasi yang diharapkan. Ya, Eliab kalau saudara baca di 1 Samuel pasal yang ke-17 itu, dia marah sama Daud, dia iri, dia gak suka, dia sombong gitu ya sebagai kakak tertua. Dia gak punya hati yang besar. Makanya Tuhanlah yang tahu manusia. Manusia kita ini sesama manusia cuma bisa lihat apa yang kelihatan. Makanya jangan heran saudara ya. Kalau ada orang itu yang kelihatannya wow, tapi kok gak dipilih Tuhan. Ada orang yang kelihatannya biasa, tapi kok pelan-pelan orang ini dipercaya lebih dan dipercaya lebih. Saudara harus curiga. Berarti Tuhan itu menemukan sesuatu yang mungkin manusia gak bisa lihat. Saudara, Eliab ini dengan perawakan yang tinggi tidak memenuhi kualifikasi. Kualifikasi Tuhan adalah hati yang berkenan. Ayat yang ke-8, lalu Isai memanggil Abinadab menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, udah benar sekarang Samuel. Padahal 3 orang anak pertama ya, anak pertama, kedua, ketiga ini adalah 3 prajurit yang luar biasa. Nah kali ini Samuel sudah gak tertipu lagi. Dia langsung tahu bahwa orang ini pun gak dipilih Tuhan gitu. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Jadi Eliab, Abinadab dan Syama ini
pahlawan-pahlawan, orang-orang yang wow, prajurit yang hebat gitu. Tapi Samuel sudah cukup sekali salah, dia tahu, dia langsung mengerti sudut pandang Tuhan, dia tahu bahwa ini juga bukan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini enggak dipilih Tuhan. Tapi dia tahu Tuhan enggak mungkin salah. Dia enggak berpikir apa aku salah dengar, apa aku kurang dengar gitu ya. Dia pikir ini enggak, semua enggak dipilih Tuhan. Dia enggak bilang, coba ulangi satu lagi, 1-7, enggak gitu ya. Dia tanya, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah semua anakmu? Kan enggak mungkin Tuhan salah, tapi kenapa semua ini enggak dipilih Tuhan? Berarti masih ada, makanya dia tanya, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Tunggu. 7 anak yang pertama, ya kan? 7 dari anak yang pertama sampai anak yang ke-7. 7-7-nya tuh nggak ada tuh yang berniat manggil Daud. 7-7-nya tuh nggak ada tuh yang ngingetin papanya. Termasuk ya papanya sendiri ya nggak berminat untuk memanggil Daud. Daud ini saya bilang tadi punya masa sulit itu yang memang sejak muda, sejak lahir mungkin. Dia tidak dianggap oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya, not even one of them gitu ya. Bahkan enggak satu pun dari mereka itu menghargai Daud. Biasanya kalau dari 7 saudara itu kan mungkin 1, 2 gitu ya. Ini sama sekali. Mazmur pasal yang ke-69 itu ditulis demikian. Mazmur 69 ayat yang ke-8. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku, saudara. Daud dalam satu Mazmur dia itu menjelaskan bahwa even di keluarganya itu dia dianggap orang asing, saudara. Ya, itulah Daud. Beda kayak Yusuf. Yusuf jadi anak kesayangan. Kalau Daud itu memulai dengan menjadi anak yang tidak dianggap oleh orang tuanya. Tapi apa yang tidak dianggap oleh manusia, gitu ya. Tuhan itu enggak lihat apa yang dilihat manusia. Tuhan itu melihat kualitas hati. Daud itu membangun sesuatu yang benar tanpa orang lain tahu. Di dalam hidup kita, orang-orang yang dulunya enggak peduli sama kita, ketika Daud jadi raja, saudara, mereka pasti semuanya tunduk sama Daud. Ya, orang-orang itu come and go. Orang yang hari ini memuja kita, besok bisa menghujat kita. Orang yang hari ini menghujat kita, besok bisa memuja kita. Orang itu berubah-berubah, saudara. Oleh sebab itu jangan bergantung sama manusia. Manusia itu bisa membuat kita kecewa kalau kita bergantung kepada mereka. Hargai manusia, kasih mereka, antisipasi bahwa orang juga bisa berubah, saudara. Yang pasti kita harus bangun adalah kita dengan Tuhan. Itu satu-satunya pribadi ya yang kita harus bangun hati kita. Bukan kepada hari ini kita baik sama seseorang, orang itu bulan depan bisa menikam kita dari belakang. Tapi kalau kita sama Tuhan, Tuhanlah yang menentukan hidup kita, bukan manusia, saudara. Daud itu akhirnya dipanggil, ya kan? Semua yang lain jadi nunggu. Padang itu pasti jauh, bukan di belakang rumah. Ya, pasti yang lainnya nunggu. Dan saya nggak bisa kebayang sih gusarnya kakak-kakaknya Daud. Buat apa sih ini semua gitu ya? Kenapa sih harus Daud? Padahal dan mereka juga pasti berharap bisa jadi ini salah gitu ya. Ah, nggak mungkin Daud. Nanti mungkin diulang lagi gitu. Tapi kalau Tuhan punya mau, saudara, kalau Tuhan sudah punya waktu itu datang, gak ada yang bisa menghalangi. Semua harus tunggu Daud untuk datang. Dan akhirnya Daud ini pun datang. Kemudian disuruhlah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Ya, tidak dijelaskan dia tinggi, besar dan sebagainya. Dijelaskan dengan keimut-imutannya Daud. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah urapilah dia sebab inilah dia.
Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara, ini adalah sebuah level yang baru bagi Daud. Ini bukanlah sebuah titik balik sebenarnya, karena Daud sudah membangunnya. Itu seperti seorang yang mempersiapkan diri sampai akhirnya terjadi momentum. Daud itu enggak tiba-tiba diurapi for no reason. Daud itu diurapi karena apa yang dia lakukan ketika tidak ada orang yang melihatnya. Tuhan itu enggak random, Tuhan kita adalah Tuhan yang paling enggak random. Jadi makanya kalau kita berpikir bahwa Tuhan itu random menciptakan kita kok begini, Tuhan itu Tuhan yang paling gak random. Tuhan itu tahu apa yang dia lakukan, karena Tuhan adalah Tuhan yang melihat. Ya, kesetiaan di tempat yang tersembunyi, itulah yang membentuk karakter Daud dan itulah yang membuat dia itu diurapi Tuhan. So hari ini saudara, kalau Anda itu ada di tempat yang orang lain gak notice Anda, Tuhan itu tetap melihat. Dan Tuhan tahu apa yang Anda lakukan. Apa yang Daud lakukan sendirian di padang itu, dia setia ketika gak ada yang lihat. Dia setia dengan apa yang kecil. Dia gak buru-buru cari panggung, bahkan dia mungkin gak kepikiran gitu ya. Dia setia dengan 2-3 ekor domba. Kenapa sih Alkitab itu gak menjelaskan 2 apa 3 sih? Itu hanya menjelaskan bahwa Daud itu memang cuma punya sedikit. 2-3 ya antara 2 sama 3 lah gitu, nggak lebih gitu loh. Jadi itu sebuah istilah yang menjelaskan bahwa yang Daud pegang itu nggak sedikit, nggak banyak tapi sedikit. Tapi Daud itu setia dengan yang sedikit. Banyak orang langsung kepengennya yang wow, yang besar. Bisakah kita ditemukan Tuhan setia dengan yang kecil dulu? Ya kalau kita mengeluh dengan yang kecil, jangan harap yang besar. Karena Tuhan bilang kamu yang sama yang kecil aja gak bersyukur. Sama berkat yang sederhana aja kamu gak bisa mensyukurinya. Kalau aku kasih yang besar, bukan berarti kamu akan mensyukurinya. Kamu akan selalu kurang. Saudara, Daud itu setia dengan sesuatu yang kecil. Daud itu setia ketika tidak ada yang melihat. Mungkin pelayananmu sesuatu yang orang lain gak notice. Ya, tapi Tuhan melihat. Keberanian Daud ketika melawan singa dan beruang untuk melindungi domba yang cuma 2-3 ekor. Dan setelah singa dan domba itu mati, tidak ada yang tepuk tangan saudara. Gak ada yang tepuk tangan. Kepuasan Daud itu bukan pada tepuk tangan. Tapi kepuasan Daud adalah ketika dia tuh bisa menjalankan tugasnya dengan baik itu loh. Jadi Tuhan itu cari orang itu yang gak haus tepuk tangan. Karena Tuhan sudah melatih ketika dia sendirian lawan singa, itu taruhannya nyawa. Ya, gak ada orang yang di sana melihat kemudian memberi pujian. Diulangi lagi, ada beruang dan sebagainya. Dia melawan lagi dengan taruhan nyawa. Mungkin ketika engkau memperjuangkan anak-anak CG Anda gitu ya, Anda datang ke rumahnya, Anda mendoakan, ya, nggak ada yang tepuk tangan, ada kehujanan dan sebagainya. Saudara, disitulah tepuk tangan Tuhan lebih berarti daripada tepuk tangan ribuan orang. Bagi Daud, keberaniannya itu menimbulkan kekaguman Tuhan dan itu cukup buat kita, saudara. Kalau kita ini sadar kita hidup di hadapan satu pribadi, maka kita nggak worry kok orang mau tepuk tangan apa kita apa enggak. Ya, dan Daud ini mengembangkan kepekaan di tempat yang sunyi. Dia menyembah Tuhan, dia menikmati waktu-waktu kesendiriannya. Ya, jadi jangan remehkan masa-masa tersembunyi. Jangan meremehkan hal-hal yang kecil di dalam kehidupan Anda. Ketika Anda nggak dianggap orang, saudara, kalau Anda membangun hubungan dengan Tuhan, membangun karakter Anda, membangun integritas Anda dengan apapun yang hari ini dipercayakan. Saudara, sebuah rumus yang pasti kayak 1 tambah 1 sama dengan 2. Firman Allah itu sebuah kepastian bahwa orang yang setia dalam perkara kecil pasti. Karena Tuhan itu mencari orang-orang yang bisa dipercaya perkara besar.
Dan ujiannya selalu di perkara kecil, selalu di tempat yang tersembunyi gitu ya. Dan kesetiaan yang di tempat yang tersembunyi itu adalah ujian hati sebelum promosi datang. Promosi itu gampang buat Tuhan, saudara gak perlu cari, Tuhan itu yang cari orang yang bisa dipromosi. Kebalik loh saudara, kita ini yang cari posisi gitu ya, kita yang cari. Orang itu kan mencari atau menaiki tangga gitu kan. By the way, pelayanan itu bukanlah tangga juga. Tapi Tuhan itu yang sebenarnya mencari orang yang bisa dipromosi lebih dari kita tuh mencari promosi. Dan promosi yang sejati itu datang dari Tuhan, saudara. Promosi itu akan datang pada waktunya dan caranya. Dan kalau memang itu sudah datang, gak ada orang yang bisa menghentikannya. Gak ada orang yang bisa menghalanginya. Samuel berkata, kita tidak akan makan sebelum Daud sampai di sini. Udah, mau orang lebih kuat, lebih hebat, lebih tua gitu ya. Mereka semua harus nunggu Daud karena ini adalah waktunya Daud. Ketika promosi itu datang, Daud juga mungkin gak tahu bahwa itu akan terjadi hari itu. Daud juga gak punya ekspektasi gitu ya. Tapi orang yang hatinya benar dia akan selalu siap. Lihat Daud gak minder loh ketika dia diurapi sama Samuel. Dia gak bilang, loh kok saya gitu ya. Gak salah Nabi Samuel, saya kan yang paling kecil. Dia gak kayak Gideon yang bersembunyi. Dia jadi orang yang siap ketika promosi itu datang. Dia gak cari promosi tapi dia siap ketika itu datang. Disitulah saya bisa melihat, oh kenapa Tuhan itu kok pilih Daud gitu ya. Kenapa Tuhan itu pilih Daud dan dia punya kerajaan itu sedemikian besar. Kelihatan dari hatinya. Kali ini Tuhan menemukan orang yang tepat, saudara. Dan dari sini kita bisa belajar bahwa kalau kita mengembangkan karakter kita di tempat-tempat yang tersembunyi, saudara, apa yang saudara rindukan, ya, karakter Anda itu akan membawa Anda kepada promosi yang datangnya dari Tuhan. Jadilah siap untuk itu. Bagian kita hanyalah mempersiapkan diri. Bagian Tuhan adalah memberikannya tepat pada waktunya. Amin.